Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan haji, melanjutkan hal-hal yang perlu diketahui dalam sifat haji dan ketika seorang itu masuk Mekkah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau tawaf, maka beliau mencium Ka'bah, dinukil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mencium Hajar Aswad. Kemudian dan dinukil juga beliau menyalami Hajar Aswad dengan tongkatnya dan beliau mencium tongkatnya. Dan kita juga nukil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau tawaf, maka ridanya, pakaian atas itu kalau tawaf beliau silangkan dengan cara memperlihatkan pundak kanan dan menutup pundak kiri. Dan beliau berlari kecil di lingkaran 3 putaran pertama. Kemudian 4 putaran terakhir beliau berjalan biasa. Itu yang kemarin kita ambil. Sekarang kita lanjut lagi di hadits berikutnya. Kata beliau rahimahullah, wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana yuhillu minnal muhillu fala yunkar alaih wa yukabbir minnal mukabbir fala yunkar alaih. Ini Masya Allah untuk menjelaskan apa bacaan di saat kegiatan ibadah haji. Belum menukil hadits Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu taala. Belum berkata adalah di antara kami ada yang bertahlil, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lah. Ada yang mengucapkan itu, dan di antara kami ada yang bertakbir dan tidak diingkari atasnya. Artinya di Masy'aril Haram, Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina, Ka'bah, ini di antara mereka ada yang bertakbir, ada yang mengucapkan tahlil, itu tidak ada yang mengingkari. Ini menunjukkan bahwa bacaan saat haji itu adalah kita tidak ditentukan harus ucapkan labbaik Allah terus ya dalam seluruh kegiatan. Nah, di antara para sahabat ada yang bertakbir. Ya, ada yang bertakbir, mengucapkan ya kalimat takbir yang biasa kita dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang biasa kita ucapkan di hari-hari Id Adha, di hari-hari Id Adha. Dan dikatakan oleh Anas tidak ada yang mengingkarinya. Artinya ini hal yang boleh semua dilakukan, hal yang boleh semua dilakukan. Kata beliau ini hadits muttafaqun alaih, hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan disebutkan oleh para ulama sunnahnya mengucapkan takbir, berbanyak takbir itu mulai dari subuh Arafah. Yaitu ketika kita keluar dari Mina di tanggal 8 kan kita menuju Mina.
kemudian bermalam di Mina, setelah sholat subuh kita ke Arafah. Mulai di situ disunahkan untuk bertakbir dari subuh Arafah. Sebagaimana juga kita yang tidak pergi haji, sunnah kita mulai bertakbir subuh hari-hari Arafah. Sunnah kita bertakbir di subuh hari dari Arafah sampai Arafah 9, 10, 11, 12, 13. Ini sunnah bertakbir. Itu sunnah bertakbir. Di kita yang tidak haji, sunnah itu. Di orang yang haji juga sunnah bertakbir. Apakah takbir mutlak atau takbir muqayyad? Maksudnya takbir mutlak yaitu setelah sholat, atau takbir muqayyad artinya setelah sholat. Takbir mutlak maksudnya bebas, di mana saja, di pasar, di jalan. Itu sunnah memperbanyak takbir di hari-hari itu. Sunnah memperbanyak takbir di hari-hari itu. Kemudian kata beliau, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala ba'athani an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi thiqali aw qala fi dhu'afah min jam'in bilailin muttafaqun alaih. Ini penting untuk kita tahu, karena kan sebelumnya kita sudah pelajari bahwa kita dari Mina ke Arafah subuh. Iya, boleh nggak dari malam? Kemudian dari Arafah setelah terbenam matahari kita ke Muzdalifah. Muzdalifah seharusnya bermalam di Muzdalifah. Nanti subuh baru ke Mina lagi untuk lempar jumroh Aqabah. Boleh nggak kita berangkat malam? Ini dari Muzdalifah ke Mina. Dan boleh nggak lemparnya sebelum subuh? Kan kita sudah jelaskan sunnahnya itu lempar jumroh Aqabah itu di tanggal 10 setelah sholat subuh. Kemudian setelah itu kita memotong hewan, pergi tawaf ifadah. Sekarang akan dijelaskan oleh penulis rahimahullah. Iya, ada golongan yang boleh berangkat duluan. Kata beliau dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW mengutusku untuk mengurus as-saqal au qala ad-du'afah, orang-orang yang sudah berat badannya, maksudnya orang-orang tua, orang-orang yang sudah tidak mampu, min jam'in, dari jamak di sini nama untuk Muzdalifah, dari Muzdalifah bilailin, untuk berangkat dari malam, Ini menyelisih yang kemarin. Kan kita sudah jelaskan sunnahnya kita dari Arafah habis wukuf ke Muzdalifah bermalam, sholat maghrib isya di Muzdalifah, kemudian tidur tunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh baru ambil kerikil, persiapan ke Mina, jumroh, lempar jumroh pertama sebelum kita pergi tawaf ifadah. Nah sekarang ternyata Ibnu Abbas diutus oleh Nabi SAW untuk berangkat duluan dengan orang-orang yang sudah tua. Iya, orang-orang yang tidak mampu, dari malam berangkatnya. Terus sebentar akan dinukil bahwa mereka pergi ya, dan bahkan melempar itu sebelum fajar. Kita baca lagi supaya tergabung semua ini. Wan Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ista'danat Sauda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal Muzdalifah an tadafa qablahu wa kanat thabitatan ta'ni sakilah fa adina laha. Masyaallah. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Sauda minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Muzdalifah. Kan sudah saya katakan Muzdalifah tadinya harusnya bermalam sampai subuh, sholat subuh. Rasulullah SAW datang seorang perempuan, ya, Sauda, meminta izin kepadanya untuk pergi sebelumnya, ya, sebelum Rasulullah. Dan beliau sabitah ta'ni sakilah, beliau termasuk orang yang ya berat badannya untuk waktu itu. Fa'adina laha,
maka Nabi SAW mengizinkannya. Ini menunjukkan boleh kita berangkat dari malam. Berangkat dari malam jika berat bagi kita, sulit bagi kita untuk berangkat setelah subuh. Ya, atau memang pemerintah tetapkan busnya kita harus berangkat malamnya. Kan ini banyak. Iya, busnya yang mengatur kita. Jadi sudah diatur kita nomor sekian kita naik. Tidak bisa sembarang kita pergi naik. Iya, kalau sembarang nanti kita jemaah Indonesia nanti bisa masuk ke jemaah negara lain. Akhirnya iya, tadinya sudah ada masing-masing pembimbing untuk setiap negara, kacau lagi. Iya, ini semuanya sudah diatur. Itu menunjukkan kita nanti tidak perlu kita bilang wah sunnahnya setelah subuh. Sunnahnya setelah subuh. Nah, kapan saja diarahkan kita berangkat. Kapan saja diarahkan kita berangkat. Demikian pula dikatakan oleh beliau di hadis berikutnya, tadi riwayat Imam Bukhari Muslim. Berikutnya lagi wa ani bin Abbasin radhiyallahu taala anhu maqal qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarmu al-jamrata hatta taltulu asy-syams. Rawahul khamsa illa an-Nasa'i wa fihi kitab. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, jangan kalian melempar jumrah kecuali setelah terbitnya matahari. Inilah yang kita sebutkan di hadis Jabir, berangkat dari Muzdalifah setelah sholat subuh, pergi ke Mina, lempar jumrah Aqabah, jumrah kubra. Ya. Kata Nabi, jangan lempar kecuali setelah terbitnya matahari subuh tanggal 10. Tanggal 10. Diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali An-Nasa'i, tapi di dalamnya terdapat keterputusan. Ya, artinya hadits ini perintah dan larangan untuk tidak melempar jumrah kecuali setelah sholat subuh. Ini tidak sah dari Nabi SAW. Bahkan yang lebih sahih sebentar. Kata beliau an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat arsalan nabiyyu bi ummi Salamah lailatan nahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ummu Salamah di malam nahar, maksudnya malam Idul Adha, malam ke-10. Malam ke-10. Faromatil jumrah qabla al-fajr. Maka dia lempar jumrah sebelum sholat subuh di hari Idul Adha. Dan di tanggal 10. Fa'afa thumma madat fa'afadat. Setelah itu beliau lanjut dan melakukan tawaf ifadah. Beliau lanjut dan melakukan tawaf ifadah. Ini hadis beliau bilang rawahu Abu Daud wa isnaduhu ala syarti Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan sanadnya katanya di atas syarat Imam Muslim. Hadis ini juga dibicarakan juga oleh para ulama, apakah ini hadis yang sahih ataupun tidak sahih. Sebagian mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif dalam riwayat Imam Abu Daud, Ketika hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya, maka kita tidak bisa berpegang dengannya untuk ya membolehkan atau mengatakan dengan pasti ya boleh atau sunnah, karena Nabi mengakuinya, Nabi tidak mengingkarinya. Sunnah melempar jumrah sebelum fajar. Kita tidak bisa katakan begitu. Kita cuma katakan apakah boleh. Ya, kalau bilang sunnah tidak bisa karena dhaif. Untuk mengatakan sunnah itu kalau hadisnya sahih. Ini hadisnya dhaif. Sebagaimana hadis yang pertama tadi, Nabi melarang lempar jumrah kecuali setelah sholat subuh, juga dhaif. Maka dalam hal ini tergantung kondisi dan keadaan di dalam waktu berhaji. Kalau kita memang diarahkan ya lempar sebelum subuh karena banyak orang, ya kita lempar. Kita lempar. Iya, jumrah Aqabahnya. Setelah itu kita ke Makkah, tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Ini yang
disebutkan oleh penulis dalam hadis yang dua tadi itu. Cuman dua-duanya sanadnya adalah sanad yang dibicarakan oleh para ulama. Kemudian berikutnya kata beliau, wa an Urwah ibnu Mudarris radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida salatana hadhihi yani bil Muzdalifah fa waqafa ma'ana hatta nadafa wa qad waqafa bi Arafah qabla dhalika lailan aw naharan faqad tamma hajjuhu wa qad tafasahu rawahul khamsah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Kata beliau dari Urwah ibnu Mudarris radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyaksikan solat kami ini yaitu di Muzdalifah, kemudian dia wukuf bersama kami, kemudian dia berangkat dan telah wukuf di Arafah sebelum itu malam atau siang, maka telah sempurna hajinya dan dia telah menyelesaikan hajinya. Iya, karena Nabi SAW dalam sebagian hadis yang lain dibilang al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Ini untuk menjelaskan bahwa haji itu yang paling penting adalah wukuf di Arafah. Adalah wukuf di Arafah. Iya. Makanya Nabi di sini tegaskan dalam hadis sahih yang beliau sebutkan, siapa yang wukuf di Arafah, menyaksikan solat bersama kami di Muzdalifah, kemudian sebelumnya dia telah wukuf di Arafah, telah sempurna hajinya. Maka telah sempurna hajinya. Setelah itu kan tinggal dia amalkan lagi di hari ke-10 perkara-perkara yang menyelesaikan ihramnya. Menyelesaikan ihramnya dengan dia pergi lempar jumrah. Kemudian kalau dia haji tamattu, dia potong hewannya tahallul awal. Sudah boleh dia cukur rambutnya. Iya, sudah boleh dia berpakaian-pakaian biasa. Iya, setelah itu dia pergi tawaf ifadah. Tawaf 7 kali, pergi sa'i. Kalau dia haji tamattu ya, kalau yang belum sa'i, pergi sa'i, kemudian dia cukur. Sudah, tahallul yang kedua, bebas semuanya untuk melakukan segala sesuatu. Setelah itu kembali ke Mina, tinggal lempar jumrah 3 kali lagi, kan 4 kali semuanya hari ke-10. Kemudian setelah tawaf ifadah kembali ke Mina untuk melempar lagi yang paling jauh, jumrah adna atau jumrah sugro, kemudian wusta, kemudian kembali ke kubro yang paling dekat dengan Makkah, yang paling dekat dengan Ka'bah. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis berikutnya kata beliau, wa an Umar radhiyallahu taala anhu qala innal musyrikina kanu la yufiduna hatta tatlu asy-syams wa yaquluna asyrik sabir wa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fahum thumma afada qabla an tatlu asy-syams. Rawahul Bukhari. Ini masyaallah. Iya, terkait dengan masalah kapan kita dari Mina ke tawaf ifadah. Kapan kita mulainya? Ini kan kita dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah kita ke Mina lempar jumrah Aqabah. Iya. Kemudian kapan kita bertolak dari jumrah Aqabah ke Ka'bah untuk tawaf ifadah? Ini hadis keterangannya. Ini kalau memungkinkan. Ya, kalau memungkinkan. Kata beliau dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata orang-orang musyrikin dulu mereka tidak melakukan tawaf ifadah kecuali setelah terbitnya matahari. Artinya setelah dia lempar jumrah dia tidak ke Ka'bah kecuali setelah matahari terbit. Maka mereka orang musyrik berkata asyrik sabir. Maksudnya terbitkanlah matahari wahai sabir. Sabir ini bukit yang dekat dengan Mekah. Bukit dekat dengan Mekah. Itu baru mereka pergi tawaf ifadah. Dan sungguh Nabi SAW menyelisih mereka. Adalah Nabi SAW pergi melakukan tawaf ifadah sebelum matahari terbit. Artinya kan tadi ini menegaskan bahwa Nabi berarti melempar jumrah itu sebelum matahari terbit.
Karena Nabi sudah pergi berangkat dari Jumrah Aqabah untuk tawaf ifadah sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit. Dan beliau lakukan ini untuk menyelisih orang musyrikin. Kalau orang musyrikin nanti terbit matahari tanggal 10 baru dia pergi tawaf ifadah. Nabi SAW menyelisihi mereka. Beliau melakukan tawaf ifadah di tanggal 10 itu masih gelap, belum terbit matahari. Belum terbit matahari. Ini sunnahnya. Sunnah kita bertolak dari Muzdalifah ya ke Mina, lempar Jumrah Aqabah, dan kita langsung pergi kembali ke Ka'bah untuk tawaf sebelum matahari terbit. Sunnahnya. Sekali lagi, kalau sekarang kita ikut arahan. Tapi kalau sunnahnya, kita berbicara sunnah diberikan kelonggaran, iya, maka kita pergi sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit. Dengan hadis tadi, kata beliau rawahul Bukhari. Kalau hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian berikutnya kata beliau, wa Ibnu Abbas wa Usama ibn Zaid. Dari Ibnu Abbas dan Usama ibn Zaid, dua orang, qala, keduanya berkata radhiyallahu taala anhuma, lam yazal an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta rama jumratal aqabah. Ini untuk menegaskan tadi. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Dari Ibnu Abbas dan Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, keduanya berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bertalbiyah sampai belum melempar Jumrah Aqabah di tanggal 10. Tanggal 10. Jadi ini penegasan bahwa dalam perjalanan haji tanggal 8, bahkan kita dari miqat, sunnah kita selalu bertalbiyah. Talbiyah itu kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya, yang biasa kita dengar saat ya jamaah haji pergi haji. Ini sampai tanggal 10. Nabi terus bertalbiyah. Iya. Kemudian berikutnya lagi kata beliau, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala annahu ja'ala al-bait an yasarihi wa mina an yaminihi wa ramal jumrah bi sab'i hasayat wa qala hadha maqamul ladzi unzila alaihi suratul baqarah, muttafaqun alaihi. Wa Jabir radhiyallahu taala qala rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrah yauman nahari duhan wa amma ba'da dzalika fa idza zalatis syams. Masyaallah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya dia jadikan Baitullah itu di arah kirinya dan Mina di arah kanannya, dan belum melempar jumrah ya dengan 7 kerikil. Ini penjelasan jumlah lemparan yang kita harus lempar itu 7 batu kecil, hasoyat, 7 batu kecil. Iya. Dan beliau katakan, disinilah tempat yang diturunkan padanya surat Al-Baqarah. Sangat mudah yang beliau sebutkan. Posisi saat kita lempar jumrah, kita jadikan kiri itu, kita samping kiri kita posisinya itu di arah Baitullah, sementara kanan di Mina. Posisi kita. Jadi kita berdiri seperti ini. Ya, arah kiblat, kemudian sebelah sini di arah Mina. Dan kita melempar jumrah. Apa yang dibaca sebentar akan disebutkan. Ya. Kita belum berikutnya lagi dari Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah di hari nahar tanggal 10 itu di waktu duha. Adapun setelah itu maka ketika matahari tergelincir. Ini penjelasan untuk lempar jumrah berikutnya. Kan kita dari Muzdalifah jumrah Aqabah.
Disebutkan di sini menyelisih yang sebelumnya tadi. Nabi melempar jumroh di waktu duha. Ini menunjukkan, penukilan ini menunjukkan bolehnya. Tadi kan Nabi mau menyelisih orang musyrikin belum duluan. Di sini dinukil belum melempar jumroh di waktu duha kalau di tanggal 10. Tanggal 10. Adapun hari berikutnya setelah matahari tergelincir, yaitu setelah duhur. Setelah matahari tergelincir, setelah duhur. Ini boleh kita lempar. Boleh di waktu duha dan boleh di waktu setelah sholat duhur. Itu untuk melempar jumrah. Ini riwayat Imam Muslim. Ini penukilan-penukilan ini artinya waktu bolehnya itu dari subuh, bahkan tadi ada melempar dari malam, ya. Dia dari Muzdalifah diizinkan oleh Rasulullah. Ada setelah subuh, kemudian dinukil setelah waktu duha, kemudian di hari-hari berikutnya setelah matahari tergelincir. Setelah matahari tergelincir dari waktu duhur, dari waktu duhur. Ini disebutkan setelah hari nahar. Setelah hari nahar, karena kita melempar jumroh lagi kan tanggal 11, 12. Bagi orang yang mau akhirkan boleh sampai tanggal 13. Boleh sampai tanggal 13. Kalau lama dia tinggal di Mina. Kan jamaah haji bagi yang pertama dari Madinah, dia di Madinah dulu, baru ke Mekah. Setelah dari Mekah ini dia langsung ke Jeddah. Kalau jamaah yang belakangan kan dia langsung ke Mekah. Setelah ini kan dia harus berpindah ke Madinah, baru pulang. Jadi nanti kan tergantung diarahkan. Ya mereka bertolaknya kapan? Kemudian berikutnya lagi, hadis berikutnya ini untuk menjelaskan bacaan ketika lempar jumrah. Bacaan ketika lempar jumrah. Kata beliau, wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu kana yarmil jumrah ad-dunya bisab'i hasayat. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu taala an, beliau melempar jumroh yang kecil. Kan jumroh ada 3, ada sugro, ya, ada wusta. Disebut sugro tadi ula, jumroh yang pertama, jumroh kedua, dan jumroh kubro. Itu yang disebut akobah yang dilempar tanggal 10. Tapi kan berikutnya lagi diulang karena 4 kali lemparannya. 4 kali lemparannya. Ibnu Umar melempar jumroh yang paling dekat, yang paling kecil. Bisa bihasoya dengan 7 kerikil ala athari kulli hason, ya, yukabbiru ala athari kulli hason. Belum bertakbir setelah setiap 1 kerikil. Jadi sunnahnya itu lempar 1 kita bertakbir. Lempar 1 kerikil kita bertakbir. Thumma yataqaddam thumma yushil fayaqulu fayastaqbilul qiblah fayaqumu tawilan wa yad'u wa yarfa' yadayhi. Kemudian belum maju, ya, dan belum mendekat, berdiri menghadap kiblat. Setelah lempar itu kan setiap lempar takbir. Setelah itu belum berdiri lama, berdoa dan mengangkat tangannya. Karena sunnah setelah kita lempar jumroh menghadap kiblat kita berdoa. Doanya apa? Bebas mau kebaikan dunia atau akhirat, tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus. Kita baca yang dari hati kita itu lebih baik daripada yang dibaca itu di buku. Kadang kita tidak tahu artinya. Cuman orang sudah kalungkan di leher bahwa itu doa yang dibaca. Tidak harus doa itu. Yang ada doa khusus itu ketika kita dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, kita sering membaca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita di atas sofa, kita di atas bukit Marwah, di situ bacaan-bacaannya. Adapun doa bebas kita doa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dengan bahasa kita masing-masing. Dengan bahasa kita masing-masing. Kalau kita paksakan itu baca doa yang buku dikalungkan yang tebal, biasanya kita tidak dalami. Kita tidak dalami. Makanya di sini Ibnu Umar tidak dinukil doanya apa. Cuman belum berdiri panjang menghadap kiblat, belum mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Setelah itu
thumma yarmil wusta, baru lanjut, belum melempar yang wusta, yang pertengahan. Kan ada 3. Paling jauh dari Mekah itu yang paling kecil, dibilang sugro. Kemudian tengah, lebih dekat dari Ka'bah, dekat lagi, itu disebut wusta. Kemudian paling dekat dengan Ka'bah, dengan Mekah, itu disebut jumrah kubro atau Aqabah. Kemudian belum melempar yang tengah, thumma ya'khudhu data shimal fayushil, kemudian belum mengambil di bagian kiri dan yushil wa yakumu mustaqbilal qiblah. Sama, pokoknya belum lakukan di jumrah yang tengah itu sama dengan jumrah yang awal. Semua sama belum lakukan, belum berdoa menghadap kiblat, berdoa mengangkat tangan, berdiri lama. Setelah itu thumma yarmi jamratatil aqabah. Ini yang terakhir. Kemudian belum lempar jumrah Aqabah min batnil wadi, dari lembah, wala yakib indaha. Ini yang sunnah yang perlu diperhatikan. Kadang orang dia samakan yang pertama, kedua, ketiga. Di ketiga tidak sunnah lagi berdoa. Yang sunnah berdoa itu tadi adalah setelah pertama dan setelah kedua. Setelah kedua, ketiga belum tidak berdiri lagi untuk berdoa. Belum tidak berdiri lagi untuk berdoa. Tsumma yansarifu wa yaqul, kemudian belum pergi dan berkata, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Demikianlah Rasulullah melakukannya. Itulah cara dalam melempar jumrah yang 3 itu. Pertama 7 kali, setiap 1 takbir. Setelah selesai 7 hadap kiblat berdoa. Yang wusta setiap kali lempar takbir. Setelah 7 hadap kiblat berdoa. Yang Aqabah kubra lempar setiap lempar takbir. Setelah selesai sunnahnya langsung pergi karena sudah selesai haji. Dengan lemparan 3 itu, 3 kali itu terakhir, ke tanggal 10 1 kali. Setelah itu kita lempar 3 itu tadi, maka sudah selesai haji. Sudah selesai perbuatan haji. Makanya dibilang kemudian pergi. Kemudian pergi. Karena itu sudah selesai. Setelah itu terkait dengan mencukur, apakah botak atau kita cukur pendek, hadis berikutnya. Kata beliau wa an radhiyallahu anhuma, dan darinya juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma arham al-muhallikin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang cukur botak. Rahmatilah orang-orang yang cukur botak. Qalu, kata para sahabat, wal muqassirin ya Rasulullah. Demikian pula masukan yang cukur pendek wahai Rasulullah. Qala fi tsalitsah, maka Nabi berkata pada yang ketiga, wal muqassirin. Demikian pula yang cukur pendek. Dari hadis ini Nabi berdoa untuk merahmati, supaya Allah merahmati yang cukur botak. Nanti yang cukur pendek dimasukkan namanya ketika kali yang ketiga. Ini menunjukkan yang lebih utama adalah cukur botak. Walaupun boleh cukur pendek, yang utama adalah yang cukur botak. Iya, ini yang disebutkan dalam hadis tadi. Ini dalam hadis tadi. Ini beberapa hadis masih panjang lagi nih. Kita ambil di pertemuan akan datang lagi insyaallah berikutnya. Nanti ada penjelasan terkait dengan perempuan, apakah cukur botak atau pendek, itu belum kita baca, akan datang nanti haditsnya. Kita masuk di tanya jawab. Bismillah. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai hari Tarwiyah, Ustaz. Selama ini penjelasannya Ustaz mengatakan bahwa hari Tarwiyah kita ke Mina dulu, baru subuh baru berangkat ke Wukuf Arafah. Sementara
sebagian dan saya laksanakan juga tahun 2000-an itu tidak langsung ke Mina, ya kita langsung ke Arafah. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana itu? Iya, baik. Kemudian yang kedua, yang penjelasannya juga tadi Ustaz, ini pengalaman semua ini dan hampir semua kejadian barangkali. Ustaz mengatakan habis kita Jumrah Akabah, kita tawaf ifadah. Sementara yang kita laksanakan dan saya laksanakan juga tahun 2000-an, kita kembali ke Mina. Nanti Naparsani 3 hari berikutnya baru masuk ke Mekah tawaf ifadah. Itu bagaimana? Iya, baik. Alhamdulillah. Jadi itu tadi Pak yang selalu saya katakan, ini hajinya Nabi yang dijelaskan. Maksudnya Nabi perjalanan hajinya seperti itu. Cuman kan sekarang keadaan kita agak sulit. Kalau semua orang langsung ke Mina, itu kan pandangan pemerintah Pak, sana Pak. Jadi tidak semua orang langsung bermalam dulu di Mina. Tidak, langsung ke Arafah. Dan itu tidak ada masalah. Kan sunnahnya bermalam dulu di Mina untuk istirahat. Sunnahnya itu Pak. Di Mina itu hari Tarwiyah tanggal 8 kita semuanya ke tenda Mina. Sholat duhur, asar, maghrib, isya dan sholat subuh. Baru ke Arafah. Sekarang kalau diarahkan langsung dari hotel ke Arafah tidak ada masalah. Kan tidak wajib bermalam di Mina Pak. Yang masalah kalau hari terakhir kita tidak di Mina. Setelah dari Arafah, Muzdalifah ke Mina dah. Nah, itu pasti kita ke Mina. Nah, bisa saja pengaturan pemerintah di sana Pak supaya tidak diatur tendanya itu banyak ya kalinya. Jadi diarahkan dan itu tidak masalah Pak. Tidak masalah. Yang jelas kan kita pergi wukuf. Kita startnya dari manapun tidak ada masalah. Dia dari hotel, dari tempat tinggal, tidak ada masalah. Karena ihramnya orang yang haji itu Pak dari tempat dia tinggal. Kalau sudah masuk Mekah, dia tidak harus dia ke Mina. Tapi sunnahnya ini semua yang digambarkan ini ketika Nabi berhaji maka belum ke Mina dulu. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh baru bertolak ke Arafah. Iya, tapi kalau langsung tidak ada masalah. Demikian pula tadi itu yang kita lakukan, kita katakan kita dari ini tidak langsung ke ifadah. Iya kan banyak orang Pak. Itu tadi. Jadi pemerintah dia gilir ini orang yang masuk tawaf. Dia atur Pak. Karena kalau langsung semuanya melakukan tawaf ifadah susah Pak. Karena ini masjid tidak seluas kita berdiri di Arafah, kita duduk di Mina. Tidak seluas itu Pak. Iya, jadi diatur kita ini perginya. Kita apapun yang kita lakukan kata Nabi, if'al wala haraj. Itu yang Nabi katakan di hari ke-10. Ada mengatakan Rasulullah saya ini dulu baru ini. Lakukan, tidak ada dosa. Jadi yang tidak boleh ditukar itu Pak, wukuf. Harinya harus 9. 10, perbuatan 10 ini kata Nabi if'al wala haraj. Ada mengatakan Rasulullah saya cukup dulu baru ini. Lakukan, tidak ada dosa. Iya, jadi kalau makanya pemerintah arahkan ke situ. Karena tidak mengapa kalau mana yang kita majukan, mana yang kita undur. Tidak ada masalahnya. Itu tadi kan keluar daripada pembahasan di hadis. Makanya selalu saya katakan supaya nanti tidak bersetegang di sana. Ini kembali nanti ke pengaturan pemerintah. Yang di sana yang mengatur perjalanan kita. Karena memang itu tidak salah juga. Yang salah itu kalau ada orang dia pergi berihram tidak di mikot. Itu kan salah. Dia pergi wukuf di luar daripada hak Arafah. Itu yang salah Pak. Kalau setelah itu mana yang kita dahulukan tidak masalah. Tidak ada masalahnya. Itu karena diatur sana saja Pak. Alhamdulillah. Kemudian ada yang ketiga Pak. Silakan. Saya satu lagi. Alhamdulillah. Iya satu lagi. Sekarang ini kita kan melihat dan mengetahui berangkat ke tanah suci itu kan sangat mahal dan ada kesempatan. Sekarang kan ada yang sampai ratusan juta sampai 300 juta lah. Nah pertanyaan saya, ada tidak amalan yang menyerupai dengan pahala haji yang kita bisa laksanakan di tanah air? Baik, Masya Allah. Iya. Bagus pertanyaan. Ini kan
bagi orang yang tidak mampu berhaji. Kan mahal, baru belum antrinya juga sudah panjang. Kadang kita khawatir jangan sampai ini kita sudah dipanggil duluan ya ke kuburan daripada ke haji. Ya, kadang kan orang khawatir, ada nggak amalan yang bisa? Ada, Pak. Kita datang bermajelis, keluar dari rumah ke majelis ilmu, itu pahalanya seperti haji. Iya, kata Nabi menjelaskan hal tersebut, man goda ilal masjid ya la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allima, siapa yang pergi ke masjid auroha pagi hari atau di sore hari, dia tidak pergi kecuali untuk belajar atau mengajar, maka kana ka ajri hajin tamatun hajjatu, maka dia seperti pahala haji yang sempurna hajinya. Yeah. Jadi kalau kita sudah haji, alhamdulillah berlipat lagi. Iya. Demikian pula kalau kita sholat 2 rakaat setelah sholat subuh, kita duduk di majelis di masjid, tidak pulang sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit kita sholat 2 rakaat syuruk, pahalanya seperti haji. Itu kan hal-hal yang bisa dilakukan supaya kita mendapatkan pahala haji. Iya. Demikian pula di antara yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, berbuat baik kepada orang tua, termasuk kebaikan yang bisa. Wallahualam. Silakan Pak Jared. Terima kasih Ustaz kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ada beberapa hadis yang mau saya tanyakan kepada Ustaz. Hadis. Tapi sebelumnya saya bacakan di sini karena jawabannya barangkali agak singkat juga. Saya tanya Ustaz. Ada yang mengatakan Lebaran Idul Adha. Ada juga yang mengatakan Lebaran Haji. Ada juga yang mengatakan Lebaran Idul Fitri. Yang mana yang benar? Baik, Masya Allah. Semua benar, Pak. Iya. Dia bilang Lebaran Idul Adha karena dilakukan di waktu duha. Lebaran Idul Kurban karena dilakukan kurban pada lebaran itu. Lebaran haji karena ada syariat haji bagi jamaah haji. Jadi semuanya benar. Terima kasih. Ya, semua kan akan bagus. Sehubungan dengan ini mengenai pelaksanaan kurban. Kemarin saya akan sengaja memang ingin lebaran di Bali karena saya mau melihat pelaksanaan kurban. Syariatnya pelaksanaan kurban bagaimana? Itu dua. Baik. Syariat kurban itu Pak dilakukan setelah sholat Id. Itu terkait dengan waktu penyembelihannya. Iya, kata Nabi SAW, dinukil oleh sahabat, beliau katakan, kana ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalli tsumma nanhar. Yang kami mulai di hari kita ini adalah kita sholat, setelah itu kita berkurban. Bahkan Nabi katakan siapa yang menyembelih sebelumnya, maka itu adalah laham biasa, daging biasa. Itu terkait dengan waktu penyembelihan. Kemudian disebutkan terkait dengan cara menyembelihnya. Kalau onta dalam keadaan berdiri, kambing dan sapi dalam keadaan berbaring. Dalam keadaan berbaring, dibaringkan. Kemudian sunnah kita makan, kita simpan, kita bagikan. Pertanyaan berikutnya tentang pembagian kurban. Bagaimana syariatnya? Tidak diatur, Pak. Sebelumnya Nabi SAW mengatur para sahabat bahwa mereka harus bagi semua, tidak boleh disimpan di rumah melebihi 3 hari makan. Jadi awal syariat kurban itu di tahun awal kata Nabi SAW tidak boleh menyimpan melebihi 3 hari.
Artinya harus dibagikan. Adapun pemilik kurban hanya boleh simpan untuk makan 3 hari saja. Tapi saya lihat itu pemilik kurban dibagi 3. Sepertiga untuk pemilik kurban, sepertiga untuk yang berhak menerimanya, sepertiga juga begitu. Tapi kenyataan yang saya lihat, contoh yang saya lihat, ini realita. Itu pemilik kurban, dia 5 kilo. Jadi kalau 7, 1 ekor sapi 7, berarti 35 kilo. Sedangkan sapinya yang dipotong ini, ya, itu kalau ditimbang semuanya dagingnya, tidak cukup 60, 55 sekian. Bagaimana ini Ustaz? Dan yang melaksanakan ini Ustaz, saya mau tanya dulu sebelum lanjut. Itu mengambil hak orang lain, bagaimana hukumnya? Apakah haram atau halal? Baik, Apa seisi yang punya? baik, alhamdulillah. Jadi yang masalah sekarang ini, boleh saya bicara ini Pak? Iya, baik. Jadi yang masalah sekarang ini, kita menetapkan bagi 3. Ini maksudnya bagi 3 dari mana? Kan begitu dulu. Karena kan gini, Nabi SAW ketika menganjurkan kurban, kan di tahun sebelumnya saya bilang tadi, di tahun sebelumnya Nabi larang simpan. La tadakhir, jangan kalian menyimpan. Di tahun berikutnya lagi, kata para sahabat kepada Nabi, apakah seperti tahun lalu wahai Rasulullah? Nabi bilang, la, tidak seperti tahun lalu. Sekarang kulu wa tasaddaqu waddahiru. Sekarang boleh kalian makan sendiri, boleh kalian bersedekah, boleh kalian simpan. Dari sini Pak tidak ada dibilang harus dibagi 3. Terserah, kalau orang yang berkurban mau ambil semua, urusannya punyanya. Kan panitia sudah ada biayanya. Kan panitia ada biaya potong, betul kan Pak Syarif? Ketika orang kurban di Nurullah, ada biaya potong? Ada. Kan itu kan panitia yang berkorban, karena kalau dia di rumah tidak bisa 1/7 kan, di masjid bisa 7 orang kan, banyak orang kurban, susah mencari orang syarikat di rumah. Di masjid ada, dibuka pendaftaran. Kalau dia mau ambil semua, punya urusannya. Kan Nabi bilang, makanlah, simpanlah, sedekahkanlah. Kalau kita ambil dari lafaz ini 1/3, saya kasih lagi 1 lafaz. Nabi pernah juga bilang, hadiahkanlah, berarti harus 1/4. Ini kan masalah. Nabi memberikan izin, silakan kalian makan, silakan kalian beri makan, silakan kalian simpan. Tapi kenyataan tidak begitu Ustaz. Saya lihat. Apa kenyataannya Pak? Ini yang saya lihat di Malini Ustaz. Mohon maaf. Di Malini itu Ustaz, ya, peserta kurban kan 1 ekor sapi itu mengeluarkan uang 1 orang 50.000, jadi 350.000. Untuk siapa? Untuk yang memotong-motong daging, yang mengkulit daging. Ya. Dan itu kulitnya Ustaz, yang memotong itu Ustaz adalah kuah. Itu diambil biaya dari uang masjid. Tapi kuah di sana waktu itu Ustaz tidak mau dikasih. Waktu itu di masjid anak saya, ya, masjidnya itu yang terkenal Masjid Timur. Karena 90% itu yang tinggal di sekitar masjid itu adalah pengungsi dari Timur. Jadi dikatakan Masjid Timur. Itu sangat indahnya saya kira. Dan itu peserta kurban mengatakan itu kulitnya dibersihkan dan dijual, dan hasil penjualannya itu dimasukkan ke masjid. Kalau bersih yang lain
Saya bukan menyinggung masjid ini. Ya. Tapi tidak begitu. Tidak begitu. Dan pekerjaannya itu Ustaz, ya, besi-besi yang lain diambil. Ada ambil 3 kilo, ada ambil 2 kilo, bahkan ada dimasukkan dalam kantong. Gitu. Nah, ini yang saya tanyakan tadi Ustaz, mengambil haknya orang lain, bagaimana hukumnya? Nah, itu. Baik. Ya. Tapi kami dijawab. Jangan dijawab. Karena waktu sudah tidak mengizinkan, hanya saya sampaikan tadi ada 2 hadis, 4 sebenarnya, tapi 2 saya. Jadi ini tidak perlu dijawab yang tadi. Iya. Demi Tuhan, hadis pertama. Demi Tuhan yang menggenggam jiwa Muhammad akan terpecah belah umatku sebanyak 73 firqah. Yang satu masuk surga dan yang lain masuk neraka. Para sahabat bertanya, siapa golongan yang masuk surga itu, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan saya, Ustaz, siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sesuai dengan namanya, Pak. Ahlus Sunnah, pemilik sunnah yang mengamalkan sunnah Nabi. Al-Jamaah yang selalu bersatu. Di hadis lain kita baca, Pak, Ahlus Sunnah itu kata Nabi, man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang berada di atas apa yang saya pegang dan para sahabatku. Itulah dibilang Ahlus Sunnah, Pak. Walaupun kita sendiri, kalau kita berada di atas apa yang Nabi pegang, kita Ahlus Sunnah. Terima kasih banyak, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengangkat seorang untuk memimpin suatu kelompok masyarakat, padahal di kalangan mereka masih ada orang yang lebih diridai oleh Allah daripada orang yang diangkat itu, maka sungguh dia sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Bagaimana penjelasannya? Bagaimana penjelasannya? Wallahu alam. Apakah hadis ini sahih atau dhaif? Wallahu alam, Pak. Itu riwayat siapa, Pak? Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Periwayatnya, maksudnya yang menukil? Saya kutip ini tidak ada. Berarti masih dipertanyakan. Masih dipertanyakan. Iya. Saya juga baru dengar itu, Pak. Iya. Tapi tidak masalah, saya baru dengar. Siapa tahu kita dapat. Iya. Saya kutip ini di dalam kitab suci Al-Quran. Oh, itu tadi? Iya, tadi. Di Kitab Al-Majid Al-Quran, tafsir Al-Quran. Ya. Sudah. Berarti yang itu saya tidak tahu, Pak. Baru saya dengar. Ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah tidak ada waktu ini untuk Pak Haji Idrus. Insya Allah kita di pertemuan akan datang, Pak. Insya Allah. Iya, kita tutup dulu untuk sementara. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.